siang anak-anak semuanya. Siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba semuanya tetap dong, walaupun sudah siang menjelang sore, semangatnya tetap harus semangat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Oke. Terima kasih ya. Untuk sekarang, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyiapkan dulu absensi untuk kalian. Sebelum masuk absensi, mungkin Ibu minta kepada ketua kelas dulu ya untuk memimpin doa untuk Azhar. Tolong siapkan untuk berdoa. Siap Ibu. Sikap berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum Ibu mengabsen, Ibu minta kalian periksa terlebih dahulu lingkungan tempat duduk kalian, apakah di sekitar tempat duduk kalian ada sampah atau segala sesuatu yang kotor. Tolong kalian bersihkan terlebih dahulu supaya suasana kelas bisa terasa nyaman dan kalian bisa konsentrasi dalam belajar. Ibu berikan waktu kalian untuk melihat sekitar kalian. Apakah sudah selesai? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, sekarang Ibu absen ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Atau semuanya hadir? Alhamdulillah. Kalau misalkan hadir semua, berarti kalian semua dalam keadaan sehat ya. Semoga Allah tetap memberikan kesehatan kepada kita semua, supaya kita bisa tetap bertemu dalam setiap sesi pembelajaran di sekolah. Oke, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi distribusi peluang binomial. Sebelum masuk ke pembelajarannya, apakah ada yang pernah dengar istilah distribusi peluang binomial sebelumnya? Mungkin distribusi peluang binomial itu menurut kalian tidak pernah familiar ya. Tapi ternyata kegiatan-kegiatan dalam konteks kehidupan sehari-hari yang sering kalian temui itu erat dengan distribusi peluang binomial. Contohnya misalkan saat ibu kalian hamil atau saudara kalian ada yang hamil, bahkan tetangga kalian mungkin ada yang hamil. Kira-kira dari bayi yang mereka kandung, kemungkinannya ada berapa jenis kelaminnya? 2 Ibu. Ada 2. Apa saja Ibu? Apa saja? Laki-laki sama perempuan. Laki-laki perempuan. Dari semua kehamilan, mau dari siapapun pasti hanya akan ada 2 kemungkinan, yaitu bayinya akan lahir dengan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya ya. Dari tujuan pembelajarannya, melalui model problem-based learning, menggunakan media live worksheet, dengan metode diskusi dan tanya jawab, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial. Berkaitan dengan fungsi peluang binomial dengan mengkaji dan mengolah informasi dari berbagai sumber tentunya. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir analisis, kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dalam menyelesaikan masalah secara jujur, serta menanamkan kemandirian dalam belajar sebagai perwujudan rasa syukur terhadap anugerah Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki sikap disiplin, kolaborasi, dan bertanggung jawab. Oke, dari pembelajaran kali ini, Ibu akan mengambil 3 penilaian ya, dari 3 teknik penilaian. Kalian akan dinilai dari pengetahuannya, yaitu dengan pemberian soal-soal latihan nanti, dan dari segi keterampilan, Ibu akan mengamati kalian selama pembelajaran ini melakukan apa saja, apakah aktif dalam pembelajaran, misalkan diberi pertanyaan kalian merespon, menjawab pertanyaan, ataupun lain sebagainya. Dan untuk sikap, mungkin kalian selama pembelajaran
akan seperti apa? Apakah kalian bersikap sopan, santun, atau bahkan mungkin menggunakan bahasa yang tidak sepantasnya di dalam pembelajaran, seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat materi ajarnya. Materi yang akan diajarkan selama pembelajaran yaitu tentang variabel acak dan fungsi distribusi binomial, meliputi sampel variabel acak dan fungsi peluang, percobaan dan eksperimen binomial, serta distribusi binomial. Sekarang kalian perhatikan semuanya. Di sini ada 6 permasalahan atau 6 kejadian yang mungkin sering kalian lihat atau amati selama pembelajaran ataupun di luar pembelajaran atau di kehidupan sehari-hari lah. Contohnya, yang pertama, pada pelemparan satu buah dadu. Kalau misalkan dadu itu kan ada yang matanya 4, ada yang bermata 6, bahkan ada yang lain sebagainya. Tapi apabila kita lihat hanya dari 2 kemungkinan, misalkan dari angka yang akan keluar itu berupa ganjil atau genap, berarti hanya akan ada muncul 2 kemungkinan. Dan dari pelemparan sekeping koin, pernah melihat toss koin? Biasanya mungkin digunakan saat pertandingan sepak bola ya, untuk menentukan siapa yang akan memegang kendali permainan bola pertama kali atau menentukan tempat di mana permainan bola itu bola itu ada di lawan atau di kawan, maka dilakukan pelemparan sekeping koin. Dalam pelemparan sekeping koin itu hanya akan ada 2 kemungkinan, yaitu muncul angka dan muncul gambar. Dan yang ketiga itu saat tendangan penalti. Di dalam pertandingan sepak bola pasti ada tendangan penalti. Saat tendangan penalti itu dilakukan hanya akan terjadi 2 kemungkinan, yaitu akan terjadi gol atau tidak akan terjadi gol. Yang permasalahan keempat, misalkan di akhir tingkat pendidikan, misalkan di kelas 6, di kelas 9, ataupun di kelas 12, saat penentuan itu di dalam kelulusan yang akan mungkin diterima sama kalian itu hanya akan ada 2 kemungkinan, bisa lulus ataupun tidak lulus. Nah, untuk permasalahan yang kelima tadi sudah Ibu jelaskan dari awal, yaitu bayi yang lahir dari rahim induknya atau ibu lah, hanya memiliki 2 kemungkinan, yaitu berjenis kelamin laki-laki ataupun berjenis kelamin perempuan. Dan yang terakhir, yang biasanya kalian suka bermain ya, bermain Instagram, biasanya suka main polling-pollingan di Instagram. Kalian bisa menentukan misalkan hari ini mau makan apa ya, mau makan A atau makan B, atau hari ini mau belajar atau tidak ya, gitu. Biasanya menggunakan polling. Nah, di dalam pollingnya itu hanya akan ada muncul 2 kemungkinan juga, yaitu bisa polling ya dan ataupun bisa polling tidak atau yes or no. Gitu. Nah, dari sini semua, apakah yang bisa kalian simpulkan dari 6 kejadian ini? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Hai. Apakah ada yang bisa memberikan pendapatnya dari 6 kejadian ini? Saya mau coba ya, Bu. Ya, silakan dia. Kalau dari kejadian yang di sini, berarti dari kejadian itu hanya ada 2 kemungkinan, Ibu, hanya ada iya dan tidak, Ibu. Ya, betul. Selanjutnya, selain dia, ada yang mau menambahkan lagi? Cuman ada 2 kemungkinan juga. Oke, dari kejadian ini adalah semua kemungkinan yang terjadi dari kejadian-kejadian ini hanya akan ada 2 kemungkinan, yaitu bisa iya atau tidak, bisa genap atau ganjil, bisa angka atau gambar, bisa gol atau tidak, bisa lulus atau tidak, bisa perempuan atau laki-laki. Jadi hanya akan ada 2 kemungkinan. Maka bisa disimpulkan bahwa semuanya itu adalah termasuk dalam distribusi binomial, di mana distribusi binomial itu salah satu distribusi dengan variabel acak diskrit yang merupakan kajian dari statistika inferensial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan kejadian yang kemungkinannya ada dua seperti contoh-contoh yang telah diberikan. Mungkin sampai situ dalam syarat
percobaan binomial itu ada 4 syarat. Yang pertama, percobaannya dilakukan sebanyak n kali, berarti bisa berulang-ulang kali ya. Dan yang kedua, hanya menghasilkan 2 kemungkinan saja setiap percobaannya, bisa berhasil ataupun gagal. Dan yang ketiga, hasil percobaan harus independen atau saling bebas, tidak terkait satu sama lain. Dan yang keempat, besarnya peluang untuk masing-masing kemungkinan pada setiap percobaan itu haruslah sama. Sampai sini ada pertanyaan? Apakah ada Belum. pertanyaan? Belum ada, Ibu. Kalau belum ada pertanyaan, Ibu akan memberikan LKPD ke kalian. Ibu sudah share di grup yang sudah kemarin Ibu berikan. Sudah Ibu buat link grupnya, maka kalian lihat linknya, buka linknya, dan silakan kalian juga berkelompok duduknya sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu berikan kemarin. Ibu beri waktu 5 menit ya. Apakah sudah duduknya berkelompok? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah, mari kita lihat bersama-sama bahan ajar dan LKPD yang sudah Ibu share ke kalian. Maka perhatikan, kalian baca bahan ajarnya dari aktivitas 1 dan LKPD-nya nanti di aktivitas yang kedua. Kita perhatikan dulu pada aktivitas yang pertama. Di situ ada variabel acak yang merupakan suatu fungsi yang menghubungkan suatu ruang sampel ke nilai numeriknya. Dinotasikan dengan huruf kapital X besar yang menyatukan nilai-nilai dari kemungkinan sebuah kejadian. Contohnya seperti ini, silakan kalian isi bagian-bagian yang titik-titik ini. Kalau kalian menemukan kendala ataupun hal yang kurang kalian pahami, bisa kalian tanyakan ke Ibu. Ibu beri waktu, silakan kalian kerjakan, diskusikan secara berkelompok. Kalian boleh memberikan atau menggali informasi dari buku ataupun dari internet. Kalau sudah, tolong beritahu Ibu. Apakah sudah? Ada kelompok yang sudah mengerjakan? Sudah, Ibu. Oke, Sudah, siapa Ibu. yang mau mencoba? Siapa yang mau mencoba untuk mengisi titik-titik ini? Untuk yang pertama dulu. Di sini siapa yang mau mengerjakan? Saya Bu mau coba. Mangga, Iklima. Ini yang tabel ini diisi G, G, A Bu. G, G, A. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan untuk Aku titik-titik? mau coba, Ibu. Boleh, Gina. Yang ini G, A, G bukan, Bu? Iya, betul. Ada lagi yang mau mencoba? Ya Bu. Oke. Silakan. Lisna. Yang kolom itu G, A, A. Oke, betul ya. G, A, A. Selanjutnya, Saya, Bu. oke, A, G, G ya, Bu? oh iya betul. A, Ya. G, G. G. Oke, ada lagi? Saya, Bu. Oh iya, silakan Yusi. A, G, A. A, G, A. Oke,
Siapa selanjutnya? Saya Ibu. Mangga Putri. AAG, Bu. A, A, G. Oke, good. Sekarang yang terakhir. Ini yang paling mudah sepertinya. Saya Ibu. Mangga Leza. A. Oke, dari situ semua yang sudah kalian kerjakan, itu semua benar ya. Nah, sekarang kalian tinggal inputkan atau kalian masukkan ke dalam ruang sampelnya. Apakah sudah? Sudah, Ibu. Oke, sudah. Tinggal kalian masukkan, inputkan ke dalam ruang sampelnya, sehingga NS. NS itu berarti banyaknya ruang sampel. Jadi ruang sampelnya ada berapa? Delapan bukan, Bu? 8, Bu. Oh iya, betul. Ada 8 ya, sebanyak dari jumlah sampelnya. Oke, selanjutnya silakan kalian kerjakan yang ini. Apabila variabel acak X-nya itu adalah munculnya kejadian sisi angka, maka ruang sampelnya seperti apa, variabel X-nya seperti apa. Ada yang bisa mengisi? Atau ada yang sudah mengisi? Oke, Ibu tunjuk ya, Lisna. Bisa sebutkan Lisna di ruang sampel yang ini, Lisna? Kejadiannya munculnya sisi angka ya, yang lebih banyak ya, Bu. GAA. Tadi GGG itu adalah munculnya ruang sampelnya dengan GGG, variabel X-nya itu 0. Berarti kan tidak ada muncul sisi angka di sini. Berarti urutannya seperti apa, Lisna? GAG. G, A, G, oke. Selanjutnya, G, GA. G, G, A. A, G, G. Artinya apa di sini? Dengan ketiganya. Berarti munculnya variabel acak X-nya sebanyak 3 ya, Bu. variabel X-nya. X itu tadi menyatakan banyaknya kejadian muncul. Sisi Satu, Bu. Ya. 1. Satu. Betul. Berarti 1. OA-nya 1. A-nya 1. Nilai A-nya 1. betul. Untuk yang sini ada yang bisa mau mengerjakan, menyebutkan? Di ruang Saya boleh, Bu. boleh, Leza, silakan. GAA. Oh, dari A dulu boleh, Bu. Boleh. AAG. AG boleh. Selanjutnya AGA. A, G, A, GAA. G, A, A. Oke, jadi variabel X-nya sebanyak berapa nih? Untuk nilai A-nya ada 2. Pintar. Lanjut. Di sini ruang sampelnya. Oke, isi. Mana? A. Oke, berarti variabel X-nya ada sebanyak berapa, Yusi? 3, Bu. 3. Bu, saya izin ke belakang dulu ya, Bu. Oh iya, boleh, silakan. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sekarang, dari kejadian X sama dengan 0. Tadi kan kita peroleh ya dari tabel bahwa untuk X sama dengan 0, yaitu kejadian yang munculnya itu adalah G, 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 dengan N-nya sebanyak 1. Betul ya? Sehingga peluang X sama dengan 0-nya, yaitu akan bernilai NX sama dengan 0, dibagi dengan NS. NX sama dengan 0-nya tadi diperoleh sebanyak berapa? 1. 1, betul. Jadi NS-nya tadi ada berapa ya? 8, Ibu. Oke, jadinya peluang PX sama dengan 0-nya yaitu 1/8. 1/8. Oke,
Untuk kejadian X sama dengan 1, Ada diperoleh kejadiannya GGA, GAG, AGG dengan N-nya sama dengan 3. Maka peluang X sama dengan 1-nya, NX sama dengan 1-nya, 3 3 per 8. per 8. Oke, good job. Sekarang kejadian X sama dengan 2, yaitu kejadiannya GAA, AGA, dan AAG dengan N-nya sama dengan 3. Maka peluang X sama dengan 2 dengan nilainya Sama, Bu. N, X sama dengan 2 akan bernilai 3 per 3 per 8. 8. Oke. Sementara untuk yang X-nya sama dengan 3, kejadiannya yaitu A dengan N-nya sama dengan 1. Sehingga PX sama dengan 3-nya akan 1 bernilai 1 per per 8. 8. per 8. Nah, dari semua kejadian itu, kan semuanya saling lepas nih. Jadi, kita jumlahkan semuanya. Berarti peluang dari X sama dengan 0 digabung dengan X sama dengan 1, digabung dengan X sama dengan 2, digabung dengan X sama dengan 3. Yaitu peluang X sama dengan 0, ditambah peluang X sama dengan 1, ditambah peluang X sama dengan 2, ditambah peluang X sama dengan 3. Berarti di sini berapa tadi diperoleh? 1 per 1 per 8. 8. Di sininya? 3 3 per per 8. 8. Oke. Yang di sini 3 per 3 per 8. dan yang terakhir 1 per 1 per 8. 8. 1 per 8. 8. Jadi di jumlah berapa ya? 8 per 8. 8. Atau sama dengan 1. Oke. Ini adalah tentang variabel acak. Selanjutnya tentang fungsi probabilitas. Apa sih fungsi probabilitas? Yaitu fungsi acak yang dapat dipergunakan untuk menghitung probabilitas suatu kejadian acak atau variabel acak. Dengan peluang Px sama dengan P besar X sama dengan X, artinya probabilitas bahwa variabel X mengambil nilai dari X. Dari pelemparan mata uang yang di kegiatan tadi, fungsi probabilitasnya diperolehnya bagaimana nih? Tadi Px 0-nya berapa tadi? Diperoleh 1 per 8. 1 per 8. 8. Untuk yang P1-nya, nilai X sama dengan 1-nya tadi 3 per 8. 3 per 8. Untuk yang X sama dengan 2-nya, 3 per 8. oke, dan P3-nya 1 per 8. 1 per 8. Nah, si PX ini merupakan fungsi probabilitas diskrit ya, yang bisa dibuktikan apabila memenuhi 2 syarat. Syaratnya apa aja sih? Nah, yang pertama untuk PX-nya ada di antara 0 dan 1, yaitu paling sedikitnya 0, berarti sangat tidak mungkin terjadi. Atau bisa terjadi tapi masih ragu-ragu atau tidak pasti terjadi, berarti intinya tidak negatif nilainya. Hanya di antara 0 dan 1. Dan yang paling besar yaitu 1. Itu kan peluang ya, yang telah kalian pelajari di kelas di mata pelajaran matematika wajib juga seperti itu, bukan? Maka kita akan membuktikannya. Apakah benar si PX-nya itu ada di antara 0 dan 1? Coba, tadi kan kita udah dapat nih nilai PX-nya. Nilai PX-nya tadi berapa saja? Tinggal diinputkan lagi. 1 per 3. 1 per 3. 1 per 8, maaf. Oke, 1 per 8 ya, Bu. 8. Lanjut. 3 Sini. per 8. 3 per 8. 8. Di sini 3 per 8. 3 per 8. Dan yang terakhirnya 1 per 8, Ibu. ya, 1 per 8. Dari 1 per 8, 3 per 8, 3 per 8, dan 1 per 8. Apakah memenuhi syarat yang pertama, yaitu di mana si PX-nya itu ada di antara 0 dan 1? Apakah terpenuhi? Memenuhi, Ibu. Berarti memenuhi ya. Berarti yang pertama, syarat pertama
Penuhi. Penuhi. Sekarang masuk ke syarat yang kedua, yaitu jika jumlah si PX-nya akan sama dengan 1. Maka kita masukkanlah si PX-nya yang tadi kita peroleh sebelumnya. Berarti P0-nya tadi sebanyak 1/8 ditambah P1-nya 3/8. 3/8 3/8. 1/8. Nah, 1/8, 3/8, 3/8, dan 1/8 kalau dijumlahkan 8/8 alias sama dengan 1. Jadi syarat keduanya bagaimana? Terpenuhi atau tidak terpenuhi? Terpenuhi. Nah, maka dari itu dari syarat pertama dan syarat kedua, maka dari permasalahan ini dari pengetosan tadi 3 kali pengetosan koin berarti merupakan sebuah fungsi probabilitas. Sekarang Ibu harap kalian sudah memahami konsep fungsi probabilitas seperti apa, maka kalian bisa mengerjakan lembar kerja peserta didiknya. Dengan cara yang sama, kalian kerjakan seperti tadi, seperti yang di bahan ajar. Ibu beri waktu, kalian kerjakan. Silakan. Sudah mengerjakan? Sudah, Ibu. Sudah, tinggal kalian kirimkan filenya ke Ibu, sudah diinputkan. Setelah itu, Ibu akan tanya ke kalian, apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran ini? Untuk mencapai si fungsi fungsi binomial itu harus seperti apa? Harus apa yang diperoleh? Harus apa yang dicapai? Syaratnya apa tadi? Ada 2 kan ya? Apa saja? Sebuah fungsi bisa dikatakan adalah fungsi binomial apabila Berada di antara 0 dan 1. apanya? Peluangnya, Peluangnya. nilainya. Yang kedua, Total peluang sama dengan 1. oke, good job. Berarti kalian sudah paham ya, bahwa dalam menentukan atau menemukan bahwa si sebuah fungsi itu bernilai termasuk ke dalam fungsi probabilitas atau tidak, itu tergantung dia memenuhi syarat. Kedua syarat ini tidak. Yang pertama, peluangnya di antara 0 dan 1, dan jumlah dari peluangnya itu akan sama dengan 1 untuk semua nilai X-nya yang memenuhi. Oke. Dari situ, Ibu minta kalian merangkum semua pembelajaran kali ini. Apa yang menurut kalian hari ini bisa diambil dalam pembelajaran? Kalian bisa memahami apa nih dalam setiap pembelajaran sekarang? Kalian tahu apa? Apa yang bisa kalian dapatkan dalam pembelajaran sekarang? Setelah kalian belajar fungsi probabilitas sama variabel acak, apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran? Maksud tidak tahu. Awalnya kalian tahu tidak tentang fungsi probabilitas?
Belum. Belum. Tapi setelah mempelajarinya jadi bagaimana? Saya jadi tahu Ibu. Jadi tahu di dalam dunia, di dalam kehidupan sehari-hari banyak kan kejadian yang mengandung fungsi probabilitas ya. Iya, Jadi kan Bu. kalian mengetahui. Jadi kalian tahu manfaat dari fungsi probabilitas. Jadi kalian tidak asal belajar saja ya, tapi tahu manfaat dari kehidupan sehari-hari seperti apa. Oke, untuk itu Ibu akan memberikan soal evaluasi yang bisa kalian kerjakan. Bisa dikerjakan sekarang. Ibu beri waktu sebanyak 10 menit ya. Bisa lah untuk mengerjakan ini ya. Oke, apakah sudah selesai untuk evaluasinya? Untuk mengerjakan Sudah soal Ibu. Kalau sudah, boleh kalian kumpulkan lembar soal evaluasinya. Akan Ibu periksa nanti ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu harap kalian pada pembelajaran berikutnya bisa mempelajari materi pembelajaran tentang percobaan acak dan menyelesaikan terkait dengan peluang distribusi binomial ya. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan distribusi peluang binomial. Nanti Ibu akan kirimkan bahan ajarnya di dalam grup kelas ya. Sebelum diakhiri, Ibu minta ketua kelas untuk menutup pembelajaran dengan berdoa agar pembelajaran kali ini bisa bermanfaat, bisa diambil hikmahnya. Oke, untuk ketua kelas, tolong instruksikan untuk berdoa. Azhar. Ketua kelasnya lagi ke belakang, Bu. Oh, iya. Sekarang Ibu minta Gina, tolong pimpin doa Gina untuk menutup Boleh pembelajaran. Ibu. Boleh Ibu. Duduk siap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Izin stop Baik, terima share, Bu. kasih. Sudah ya Bu Pera? Sudah, Bu. Ya Bu Pera, ada waktu sebenarnya 5 menit lagi ya, belum ini. Jadi alarmnya belum bunyi gitu ya. Baik, Bu Pera, luar biasa ya Bu Pera ini sudah mengimplementasikan. Tadi pembelajarannya problem based? Based learning, Bu. Ya. Kemudian tadi saya lihat juga sudah ada ya, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kemudian penutup dan sebagainya. Tapi ya seperti tadi bahwa kita itu memiliki catatan-catatan tersendiri untuk Bu Pera ini yang nanti akan disampaikan ya dari saya baik dari Bu Haji juga. Dan ini semua merupakan apa ya istilahnya dijadikan bahan refleksi aja lah untuk diperbaiki dari mulai tadi penyampaian di tujuannya, tujuan pembelajaran atau IPK-nya dan seterusnya gitu ya. Baik, untuk kesempatan yang pertama yang terhormat Ibu Haja Nok Maisaro MPD. Silakan Bu Haji. Ya, terima kasih Bu Dokter atas kesempatan yang diberikan. Beri apresiasi buat Ibu Pera. Sip, hebat ya. Hanya karena di sini kami diberi tugas harus memberikan komentar dari penampilan Ibu Pera ya. Jadi mohon maaf sekali lagi gitu ya. Bukan berarti kami lebih hebat dari Bapak Ibu, enggak ya. Hanya ini tugas kami harus dilaksanakan. Oke, Ibu Perawati. Dilihat dari 3 langkah dalam kegiatan pembelajaran adalah ada pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada penutup. Nah,
Mohon maaf, dari yang semuanya juga tadi yang 2 di depan, tidak kelihatan media yang dipakainya apa gitu kan ya, saya nggak nanya dulu ini masalahnya apa, kemudian modelnya saja hanya disebutkan, tapi media pembelajarannya apa gitu kan, belum kelihatan yang dari yang ke-1, yang 2. Nah di sini saya ingat sekarang untuk Bu Pera. Oke, di pendahuluan tadi langkah-langkah, sudah disampaikan, hanya mungkin yang terlewat mungkin tadi, Bu Pera, di dalam, persepsi Bu Pera tidak menyampaikan. Karena di distribusi peluang binomial itu kan, persepsinya anak harus mengingat, peluang, ruang sampel, kemudian kombinasi, dan sebagainya gitu kan. Nah tadi, kelihatan Ibu Pera tidak, langsung aja, ke materi gitu kan Pak ya. Anjas mungkin ini hanya redaksi aja ya Iya, Bu. yang harus direvisi. Seperti gini nih, saya lihat di deskripsi, saya lihat di simpulan gitu ya. Di sini sekarang mah pegang sama Pak Anjas, gak ada hipotesis, bukan kuantitatif itu, kemana-mana wae. Terus ini Bu Dokter mungkin bukan ke sini ya, bukan ke kita ya. maaf, Pak. Mohon maaf ya. Jadi mute punten. Iya, iya. Ya, oke. Tadi persepsi tidak kelihatan. Kemudian tadi Ibu Pera tujuan pembelajaran menyampaikan sih, hanya IPK-nya enggak gitu kan ya. Nah, di kala pembelajaran, kalau saya tadi berperan sebagai siswa, apa sih Ibu yang harus saya bisa di pembelajaran hari ini teh gitu kan. Nah, jadi si IPK-nya kalau misalkan ditanyakan penting mana tujuan pembelajaran dengan IPK yang disampaikan, saya kira kalau tidak bisa dua-duanya lebih baik IPK aja yang disampaikan. Karena IPK itu adalah benang merah dari apa yang kita capai. Kita di kegiatan inti kan benang merahnya kita mau si anak itu bisa mencapai IPK-nya gitu kan ya. Kemudian nanti di kegiatan penutupnya juga si yang harus diatesnya itu apa? Apakah si peserta didik itu sudah mencapai ke indikator yang kita tentukan apa belum gitu kan ya. Jadi IPK itu wajib disampaikan karena untuk pegangan bagi anak, si anak harus belajar apa sih saya teh gitu kan, kata anak teh gitu kan. Nah nanti tadi di Ibu Pera nggak jelas ini mau belajar apa sih ini teh gitu kan, jadi nggak jelas gitu kan ya IPK-nya. Sebenarnya di sini saya lihat di tujuan atau di KD-nya ada distribusi peluang binomial ya. KD-nya itu menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial berkaitan dengan fungsi peluang binomial. Di sini IPK-nya bisa hanya 4 saja di sini sebenarnya ya Ibu Pera. Jadi sekali lagi IPK itu untuk Bapak Ibu sebelumnya juga wajib disampaikan ke anak dibandingkan dengan tujuan pembelajaran. Kalau dua-duanya mungkin untuk disampaikan, oke, disampaikan gitu kan. Nah, kalau tujuan pembelajaran, kalau IPK harus ditekan ke anak. Nih, kalian itu setelah selesai pembelajaran hari ini teh harus bisa misalkan menentukan atau menjelaskan distribusi peluang binomial. Harus bisa menentukan distribusi peluang binomial gitu kan. Maka arah kita mengajar itu ke sana gitu kan. Jadi wajib ya IPK disampaikan ya. Iya Bu, siap. Nanti Oke, teknik penilaian udah ada tadi disampaikan, sip, bagus gitu kan ya. Kemudian tadi Ibu Pera tidak menyampaikan atau tidak menginformasikan rangkaian apa sih kegiatan yang akan dilakukan pada pembelajaran di sini. Di sini artinya model pembelajarannya mau PBL, nanti kalian harus berkelompok. Setelah selesai berkelompok nanti kalian harus presentasi dan seterusnya. Nah, sebaiknya itu disampaikan ke anak biar anak menyiapkan gitu kan. Harus berkelompok. Nanti kalau berkelompok harus presentasi. Setelah presentasi harus menyimpulkan. Nah, gitu. Jadi biar anak tahu. Jadi kegiatan yang akan dilakukan dalam satu pertemuan itu. Jadi tadi belum kelihatan Ibu Pera menyampaikan informasi rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam satu pertemuan. Kemudian, di kegiatan inti tadi kelihatan Bu Pera karena tidak ada pengkondisian anak berkelompok.
kayaknya tadi kelihatan pembelajaran langsung aja gitu kan. Jadi pembelajaran individu, nanyanya individu. Tidak, misalkan tadi ada yang bertanya Lisna, ada yang menjawab Lisna. Oh, Lisna dari perwakilan kelompok mana? Misalkan, oh saya perwakilan kelompok anu, boleh menjawab. Nah, gitu ya. Jadi karena di PBL ada ada pengkondisian anak untuk berkelompok. Nah, tadi tidak kelihatan PBL-nya gitu kan ya, meskipun ada diskusinya tidak diskusi antar siswa, diskusi siswa dengan guru tidak kelihatan, hanya tadi diskusinya adalah antara siswa dengan guru aja, jadi tidak kelihatan berkolaborasinya peserta didik ya. Artinya di sini di sintak PBL-nya di kegiatan intinya belum kelihatan, dan media yang dipakainya sesuai dengan permasalahan di awal, medianya apa yang dipakainya belum kelihatan juga gitu kan ya. Kemudian anak tidak ada yang presentasi tadi, tidak ada kelompok yang perwakilan kelompok yang presentasi. Nah, justru tadi yang kelihatan nih, mohon maaf nih, Ibu Pera itu lagi mengajar peserta PPG aja gitu kan ya. Mohon maaf di sini karena tidak kelihatan berkelompok. Oke, itu mungkin di Ibu Pera. Kemudian di penutup rangkuman ada, tapi refleksi juga nggak kelihatan. Refleksi, evaluasi ada, informasi juga yang disampaikan ada. Nah, itu mungkin secara keseluruhan Ibu Pera mohon maaf karena tadi sekali lagi kami bertugas untuk bukan ngoreksi sih, mengomentari penampilan yang lakukan oleh Bapak Ibu peserta PPG semuanya. Nah, mungkin nanti lebih jelasnya dari Ibu Dokter. Terima kasih. Sekian mungkin Bu Dokter, mangga Ibu Dokter menambahkan yang lebih detailnya. Tiga kemampuan. Baik, terima kasih Bu Haji atas saran masukan sama-sama. biasa nih ya tadi dari awal Bu Pera. Nah, makanya tadi di awal saya tanya ke Bu Pera model pembelajarannya apa gitu kan, saya tanya. Jadi PBL kan gitu ya. Oh, berarti saya sudah bisa menebak. Mungkin ya tadilah memberikan apresiasi buat Bu Pera sudah tampil gitu ya. Dan terus mungkin ada kekurangan-kekurangan itu, ada faktor grogi mirin gitu ya. Mungkin sudah ditulis tapi tidak disampaikan atau bagaimana gitu ya. Jadi itu Bu Pera yang tahu. Nah, kalau tadi saya lihat seperti disampaikan tadi juga oleh Bu Haji bahwa kegiatan pendahuluannya ada, kemudian kegiatan intinya ada, kegiatan bentuknya ada. Tapi menurut saya itu masih minimalis gitu loh. Masih masih ada beberapa hal yang belum muncul gitu di Bu Pera tuh, atau memang belum tertulis atau memang sudah tertulis tapi tidak tersampaikan. Bu Pera gimana? Belum ditulis, Bu. Oh, belum tertulis di RPP-nya juga. Di RPP sih sudah, Bu, cuman belum tersampaikan saja dan belum disiapkan. Belum disiapkan apanya? Sebentar Bu Dokter, izin mau sholat dulu ya. Bapak Ibu mangga ya. Dosennya ya. Ya, kamera dulu ya. Ya, mangga. Nah, turnuhun. Ya, mangga. Kata Bu Pera barusan sudah ditulis, gimana? Belum ditulis, sudah ditulis tapi tidak tersampaikan atau bagaimana? Kan di RPP-nya sih ada ya Bu, persepsi, tapi tadi tidak tersampaikan, seperti itu Bu. Tapi sudah ada di dalam rencana kemarin RPP mah. Nah, Tidak itu ada. mungkin tadi juga saya katakan mungkin faktor grogi atau gimana gitu ya. Nah, jadi karena ini untuk yang lainnya ini mah harus Allahumma maksakeun ya. Allahumma wayana ya. Jadi maksudnya dihafalin. Oh, saya tuh pada saat pembukaan harus yang 5 poin itu harus menyampaikan ini. Sebenarnya gini Bapak Ibu. Ini kan taktik Bapak Ibu aja ya sebenarnya ya, strategi gitu. Kami kan tidak melihat Bapak Ibu kameranya di mana, apa yang dibaca nggak melihat. Kan apabila Bapak Ibu bisa lupa, tinggal dipasang deh ya. Nah, ini nih di depan, di pinggir di pinggir laptop, atau misalkan di sebelahin ya, di satu langkah-langkahnya di sini mah zoomnya kan bisa gitu diatur-atur begitu, bisa lupa gitu ya.
Kan seperti itu. Jadi, oh kelihatan langkah-langkahnya gitu. Karena kami kan tidak melihat itu mah kan strategi Bapak Ibu aja kan gitu yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, yang kami lihat adalah pertama dari cara penyampaian, dari percaya diri, dari runtut, dari kelancaran dan sebagainya. Apakah Bapak Ibu nodong atau enggak kan kami nggak melihat. Kan sebenarnya lebih enak kalau ngobrol melalui Zoom ini sebenarnya. Jadi bisa lihat apa yang mau diobrolin kan gitu. Kayak pidato kan bisa lihat apa yang dibaca, apa yang disampaikan kan gitu ya. Jadi, tapi memang suka suka kelihatan antara yang baca dengan yang sudah lancar juga. Ya, kunci nama wayahna lah dipahami langkah-langkahnya. Apabila memang sudah ditulis, karena Bapak Ibu sekarang ini lagi tapi apa yang Bapak Ibu pahami sekarang juga harus sampai kepada implementasi nanti di lapangan. Seperti itu gitu. Nah, tapi alhamdulillah tadi kalau kata Bu Pera, Bu udah ditulis tapi belum tersampaikan, alhamdulillah. Berarti secara tulis-tulisnya udah bener. Itu cuma tidak tersampaikan aja. Ya Bu Pera ya, sampai tadi juga penilaiannya dan sebagainya Pak disampaikan lengkap dan sebagainya. Kemudian tadi Bu Pera ada mengeksplor tadi, kemudian ada bahan ajar tapi belum begitu belum begitu kental atau belum begitu kentara gitu loh mengeksplornya. Kemudian inquiry-nya atau mungkin karena keterbatasan daripada melalui Zoom gitu ya, jadi banyak susahnya mungkin seperti itu. Seperti dikelompokkan kan Bapak Ibu, sebenarnya kata saya juga, meskipun misalkan Bapak Ibu tidak berkelompok karena di Zoom masing-masing, tapi tersampaikan sama Bapak Ibu. Misalkan saudara sekarang Anda itu di kelompok, Anda itu akan belajar melalui diskusi kelompok. Nanti akan disampaikan ini, kemudian kalian diskusi dan sebagainya gitu. Paling tidak diucapkan begitu. Nah, sekarang silakan diskusikan. Ya kan ini di mana-mana. Susah diskusinya juga, tapi paling tidak tahapan-tahapan itu tersampaikan oleh Bapak Ibu. Gitu maksudnya. Ya. Oke, Bu Pera, mohon kalau memang sudah tertulisnya udah benar, berarti tinggal mengimplementasikannya yang harus diingat ya. Iya Bu, siap. Nanti diperbaiki lagi. Ya, oke.